sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya akan memberikan suatu edukasi bagi kita, yaitu tentang 4 aliran sesat dalam agama Kristen di Indonesia. Mungkin teman-teman memiliki banyak informasi, tapi hari ini saya mau menyampaikan ada 4 aliran sesat dalam agama Kristen. Apakah itu? Mari kita saksikan bersama. Oke, sebelum saya menyampaikan 4 aliran ini, aliran sesat, kita harus mengerti dulu bahwa aliran sesat sebetulnya ada dalam setiap agama di dunia, termasuk agama Kristen. Aliran sesat sering disebut bid'ah atau bidat. Dalam satu agama sudah ada sejak agama tersebut berdiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aliran sesat atau bid'ah adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Artinya menyimpang dari ajaran resmi suatu agama. Aliran sesat dalam Kristen pastinya sudah banyak bermunculan sejak agama Kristen mulai ada pada awal abad pertama Masehi. Seiring perjalannya waktu, aliran sesat ini semakin modern, berkembang ke seluruh penjuru dunia, bahkan memiliki hierarki sendiri dan Alkitab sendiri. Dan penyebarannya didanai oleh hierarki pusat mereka. Seiring bertambah besarnya dan bertambah mudahnya jalur transportasi dan sistem komunikasi, aliran-aliran sesat tersebut pun masuk ke Indonesia. Mereka bahkan memiliki gereja sendiri, terkadang berukuran besar layaknya gereja pada umumnya. Karena sekilas tampak seperti ajaran Kristen pada umumnya, aliran-aliran sesat ini mudah untuk mendapatkan jemaat baru, sehingga penyebarannya pun semakin cepat. Apa saja aliran sesat agama Kristen di Indonesia? Mari kita coba. Mari kita lihat. Yang pertama adalah yaitu Saksi Jehova. Saksi Jehova didirikan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1870. Di bawah pimpinan Charles Taze Russell. Markasnya berada di New York. Pada tahun 2007, Saksi Jehova ini memiliki 6,9 juta anggota yang aktif dalam 235 negara di dunia, termasuk 1 juta di Amerika Serikat dan 130.000 di Inggris. Para anggota menamakan diri mereka saksi, bukan jemaat atau umat. Tempat ibadah disebut balai kerajaan, bukan gereja. Paling terkenal dengan sistem pewartaan dari rumah ke rumah atau kita sebut itu door to door. Menyebarkan majalah rohani itu Sadarlah dan Menara Pengawal. Pewartaan ini bertujuan untuk menarik anggota baru, memasukkan jiwa ke dalam kebenaran. Setiap anggota Saksi Jehova wajib melakukan pewartaan dan memiliki target masing-masing untuk merekrut anggota baru. Mengakui bahwa mereka Kristen tapi tidak mengakui Allah Tritunggal. Nah, hati-hati, kalau seseorang sudah tidak mengakui Allah Tritunggal, mereka sudah masuk dalam ajaran sesat, bidat, ajaran yang menentang kebenaran. Menurut mereka, Roh Kudus dan Yesus bukanlah pribadi yang sama. Saksi Jehova juga menuduh gereja-gereja Kristen tradisional lainnya, terutama Katolik dan Protestan, telah berpaling dari ajaran Alkitab dan tidak sejalan dengan Tuhan. Para anggota Saksi Jehova merasa dirinya lebih tinggi dari penganut agama lainnya. Mereka menolak nilai-nilai sekuler dunia, termasuk politik. Bahkan mereka sering golput ya, tidak ikut dalam pemilihan ataupun dalam pemilu-pemilu. Mereka tidak mau wajib militer, tidak mau memberi hormat kepada bendera. Nah, ini bahaya ini. Dan lain-lain, menerbitkan Alkitab sendiri sesuai dengan standar yang mereka akui sendiri. Tidak merayakan Natal dan Paskah karena menurut mereka perayaan-perayaan tersebut diambil dari tradisi penyembah berhala. Mereka mengklaim bahwa Yesus tidak menyuruh pengikutnya untuk merayakan hari kelahirannya. Sering meramalkan datangnya kiamat, tetapi tidak ada satu pun yang terbukti. Jadi sering sekali mereka meramalkan Tuhan mau datang ini kiamat, tapi tidak pernah terbukti satu pun. Oke, yang kedua adalah Mormon. Didirikan pada abad ke-19 oleh Joseph Smith 1805 sampai 1844 di Amerika Serikat juga, kemudian dikembangkan oleh Brigham Young
yang bermigrasi bersama-sama anggota Mormon lainnya ke Salt Lake City tahun 1847. Anggotanya mencapai 13,5 juta orang di seluruh dunia. Itu tahun 2008. Gerejanya disebut Gereja Orang-orang Kudus pada akhir zaman atau Gereja Yesus Kristus. Mormon meyakini gereja mereka adalah restorasi gereja yang sebenarnya yang didirikan Yesus. Dan gereja-gereja Kristen lainnya telah menyimpang menurut mereka. Tuhan memiliki bentuk daging manusia, menikah dan dapat memiliki anak. Mereka juga percaya bahwa manusia dapat menjadi Tuhan-Tuhan lainnya setelah kematiannya. Dan saya juga melihat Mormon ini ada di Bandung, di jalan, kalau tidak salah, Patung Ikan di dekat jalan. Ada beberapa. Ajaran Mormon itu berfokus pada nilai-nilai aliran sesat dalam agama Kristen, saudara. Dalam kehidupan keluarga tradisional melarang aborsi, homoseksualitas, hubungan seksual di luar pernikahan, pornografi, judi, tembakau, konsumsi kopi, dan penggunaan obat-obat terlarang. Bahkan teh juga nggak boleh. Apa pendapat bahwa gereja Mormon mendukung poligami? Ada pendapat bahwa Mormon ini mendukung poligami. Hal ini benar, tetapi prakteknya sudah dihentikan sejak 1 abad yang lalu, dan gereja Mormon mengucilkan jemaat yang mempraktekkan poligami. Sering menerbitkan nubuat palsu tentang akhir zaman dan antikristus. Sama seperti nubuat palsu pada umumnya, tidak ada satupun nubuat tersebut yang pernah terjadi. Oke, yang ketiga adalah Children of God, didirikan tahun 1969 oleh David atau Moses di South California, Amerika Serikat. Disebut juga Family of Love. Percaya bahwa seseorang dapat diselamatkan dan masuk ke surga jika dia bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi berbeda dengan ajaran Kristen pada umumnya. Children of God percaya bahwa semua orang akan diselamatkan dan hidup di surga. Menentang ajaran keselamatan terdapat di Alkitab. Mereka tidak mempercayai bahwa orang-orang tidak diselamatkan akan disiksa selamanya dalam lautan api setelah kematian. Menurut mereka, kembali ke akar gereja Kristen yang sesungguhnya. Gereja-gereja Kristen yang lain sudah menyimpang mengutuk sistem bermasyarakat, termasuk pemerintah, militer, BUMN, dan semua lapisan masyarakat. Mereka menganggap bahwa sistem bermasyarakat itu jahat, dan beberapa anggapan lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mendasarkan kepercayaannya pada tafsir Alkitab sendiri, saudara. Sumber kedua adalah tulisan-tulisan pendiri mereka, David Beard. Yang kedua, mengajak seluruh anggotanya meninggalkan keluarga mereka secara total dan berkelana bersama David, sama seperti para rasul yang mengikuti Yesus. Ketiga, menganggap kenikmatan seks mulai dari masturbasi sampai koitus sebagai anugerah dari Tuhan. Seks adalah aktivitas yang harus dinikmati secara keseluruhan sebagai tujuan hidup utama seseorang. Yang keempat, baik anggota pria maupun manusia, baik anggota pria dan wanita didukung untuk masturbasi sambil membayang aktivitas seksual bersama Yesus. Ini bahaya sekali. Mereka menganggap seks bebas tanpa paksaan sebagai anugerah dari Tuhan. Berikutnya adalah mendukung hedonisme dan homoseksual, hanya lesbianisme. Mendukung anggotanya untuk melaksanakan aktivitas seksual untuk menarik anggota baru. Ini bahaya sekali. Para anggota diperbolehkan menggoda lawan jenis atau sesama jenis di bar atau di tempat-tempat hiburan, ya. Bahkan mereka mempercayai bahwa Yesus berhubungan seks dengan Marta dan Maria. Saya pernah membaca bukunya ini, itu bukunya boleh kita cari, itu Disalibkan oleh Media. Itu judulnya, Disalibkan oleh Media. Saya lupa siapa penulisnya, saya punya bukunya, ada 2 edisi 1 dan edisi yang kedua. Mempercayai bahwa malaikat Gabriel berhubungan seks dengan Maria saat menyampaikan kabar baik. Mempercayai bahwa Roh Kudus berjenis kelamin wanita dan menyebut Roh Kudus sebagai Dream Queen, Ratu Mimpi atau Holy Queen of Love, Ratu Cinta yang Kudus. Mendukung dan mempraktekkan poligami. David sendiri memiliki setidaknya 2 istri. Bahkan Tuhan sangat melarang poligami, ya, sangat melarang. Oke, saudara, yang keempat adalah
Christian Science. Ini yang terakhir saudara, supaya kita memperhatikan, menjadi suatu edukasi bagi kita semua. Disebut juga EDSIM, didirikan oleh Mary Eddy pada tahun 1879. Setelah Mary menemukan buku ilmu penyembuhan metafisik, aliran ini sebetulnya tidak ada akar Kristennya sama sekali. Mary hanya menggabungkan aliran mistinisme timur, misalnya Hinduisme dan panteisme. Semua benda adalah Tuhan, baik konkret maupun abstrak, untuk menyembuhkan penyakit. Pemikiran Mary tersebut dituangkan dalam buku Science and Health, memiliki kitab suci sendiri. Science and Health, ilmu dan kesehatan, yang ditulis sendiri oleh Mary Eddy. Menurut Mary Eddy, dia tiba-tiba mendapat wahyu untuk menulis buku tersebut. Christian Science mengklaim dirinya sebagai gereja Kristen, menyanyikan lagu-lagu rohani, membaca Alkitab, tapi mereka membaca Alkitab hanya sesuai dengan isi buku Science and Health. Jika mereka menemukan sesuatu di buku Science and Health tetapi bertentangan dengan Alkitab, maka mereka akan mengikuti isi buku Science and Health yang ditulis oleh Mary Eddy. Tidak mempercayai adanya dosa. Dosa hanyalah ilusi belaka. Tidak mempercayai adanya penyakit. Penyakit juga hanya ilusi yang disadari sebagai berikut. Pertama, mempercayai bahwa orang sakit harus diyakinkan bahwa dia tidak sakit. Dia akan sehat kembali karena penyakit hanyalah ilusi dan tidak benar-benar nyata. Kedua, tidak adanya kematian. Seseorang menjadi tua dan mati karena memang sudah begitu seharusnya. Hal ini diambil dari fakta bahwa mereka percaya kalau seluruh dunia ini adalah ilusi. Tuhan mereka bukanlah Allah yang esa, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Semuanya ada Tuhan dan Tuhan itu baik. Semuanya adalah Tuhan dan Tuhan itu baik. Karena itu tidak ada dosa, penyakit atau kematian, karena semuanya adalah Tuhan dan Tuhan itu baik. Oke? Dunia secara keseluruhan adalah palsu, sebuah ilusi. Jadi mereka selalu berfokus kepada ilusi. Mereka bahkan mengklaim bahwa ada penyembuhan dari Christian Science. Metode penyembuhannya menyangkal penyakit itu sendiri. Misalnya, saya tidak sakit, saya tidak menderita. Ini bukan doa, tapi hanya berbicara dengan suara keras pada diri sendiri. Faktanya Christian Science mengatakan bahwa doa kepada Allah yang esa adalah suatu rintangan. Percaya bahwa perempuan bisa hamil karena upaya tertinggi dari pemikiran mereka. Pria tidak dibutuhkan untuk memberi keturunan. Manusia tidak diciptakan dari debu dan tanah seperti pada Kejadian 2. Karena benda tidaklah nyata, karena itu Mary Eddy menyebut Kejadian 2 itu bohong. Para pengikutnya lebih mempercayai kata-kata Mary daripada Alkitab. Bagi mereka, pengikut ini adalah Christian Science, Yesus bukanlah Tuhan. Yesus adalah konsep tertinggi buatan manusia, tentang manusia sempurna, tetapi tidak perlu disembah. Mempercayai bahwa Yesus tidak pernah dicoba iblis. Mary mengatakan bahwa Yesus dicobai oleh keyakinan yang salah dalam pikirannya. Yesus tidak mati karena kematian itu tidak ada. Yesus hanya berpikir bahwa dirinya mati. Nah ini, darah Yesus tidak memiliki nilai apapun, dan karena dosa hanyalah ilusi, manusia tidak pernah melakukan kesalahan. Percaya bahwa keselamatan adalah pembebasan dari hayalan dan jalan masuk ke dalam Christian Science. Jadi saudara, inilah 4 aliran sesat dalam agama Kristen. Keempat aliran ini memiliki kesamaan, yaitu menganggap bahwa gereja-gereja Kristen lainnya menyimpang, padahal justru merekalah yang menyimpang dan sering bernubuat palsu. Kepada generasi muda Kristen ataupun seluruh sidang jemaat, mari kita benar-benar mau dibina keimanannya dengan baik dan benar sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Allah. Dan ketika ada hamba Tuhan memberikan suatu pengajaran, mari kita perhatikan dengan baik. Firman Tuhan adalah nafas Allah. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Jadi ketika firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, kita semakin dewasa, memiliki pengetahuan yang benar sesuai dengan firman Allah. Ingat, ajaran sesat bersumber
dari orang yang tidak memahami sepenuhnya dan tidak mengimani sepenuhnya tentang firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam edukasi.